Pemirsa, Anda menyaksikan Powerland CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma. Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai isu mundurnya Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Yuda Agung serta bursa calon pengganti beliau sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sudah ada 3 nama yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Lantas seperti apa pandangan dan juga tanggapan dari DPR RI? Saat ini sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi 11 DPR RI Bapak Muhammad Misbakun. Selamat siang Pak Misbakun, apa kabar? Selamat siang Mbak Syarifah. Terima kasih waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Pak Misbakun, ini isu yang sangat hangat ya mengenai mundurnya Deputi Gubernur Bank Indonesia Pak Yuda Agung serta bursa yang akan mengisi ataupun juga menggantikan posisi beliau begitu. Nah, seperti apa sejauh ini perencanaan berkaitan dengan pelaksanaan fit and proper test pada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia serta target penyelesaian dari untuk fit dan proper test tersebut seperti apa? Saya selaku Ketua dan Komisi 11 bersama pimpinan Komisi 11 yang lain kemarin diberitahu oleh pimpinan DPR bahwa masuk surat Bapak Presiden kepada pimpinan DPR mengenai penggantian Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Yuda Agung untuk segera dibadan musyawarahkan. Kemarin mekanismenya badan musyawarah, dan dari badan musyawarah kami diundang hadir dan kemudian kami mendapatkan penugasan untuk segera menjadwalkan fit and proper test, yaitu tes uji kelayakan dan kepatutan kepada nama-nama yang dicalonkan oleh Bapak Presiden. Dan mekanismenya memang berasal dari surat Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden karena mekanisme ketatanegaraan kita, surat Gubernur Bank Indonesia dilampirkan di dalam surat Bapak Presiden itu menjadi bagian dari lampiran bahwa ada pengunduran diri dan kemudian ada usulan, dan kemudian Bapak Presiden mengirimkan surat karena kekosongan itu kan tidak boleh terlalu lama, dan tugas kami untuk segera menyelenggarakan fit and proper tes uji kelayakan dan kepatutan. Maka siang ini rencananya Komisi 11 akan melakukan rapat internal untuk menyusun jadwal fit and proper test dan jadwal persetujuan siapa yang akan dipilih pengganti Pak Yuda Agung supaya bisa masuk kepada proses rapat paripurna DPR RI pada tanggal 27 Januari nanti, hari Selasa. Oke, artinya fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan ini akan dilakukan dalam waktu dekat begitu ya? Dan kami di pimpinan Komisi 11 sudah membicarakan rencananya bahwa akan ada hari Jumat dan hari Senin. Karena Jumat itu hari pendek, kami sudah mendapatkan izin secara khusus untuk menggunakan hari Jumat untuk melakukan kegiatan Komisi 11. Dan kemudian kita rencanakan karena ada 3 calon dan kita memberikan kesempatan mereka untuk mengeksplorasi apa saja yang menjadi pemikiran visi misi mereka yang diusulkan. Ada 3 nama yang diusulkan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia, yaitu Bapak Tommy Aquinas Jiwandono, kemudian Diki Kartika Nyono, dan kemudian Solihin M. Yuhro. 3 nama ini datang dari Gubernur Bank Indonesia. Datang kepada Bank Indonesia dengan alasan bahwa ada pengunduran diri dari Pak Yuda Agung sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Merespon pengunduran diri itu, maka diusulkan 3 nama tersebut untuk diajukan penggantiannya kepada Bapak Presiden. Oke, baik. Pak Misbakun, berkaitan dengan sosok-sosok yang tadi Anda sebutkan begitu ya, latar belakangnya cukup berbeda. Ada 1 wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini, kemudian 2 memang dari internal Bank Indonesia ya saat ini begitu. Nah, seperti apa pandangan Anda dari DPR berkaitan sosok-sosok yang masuk ke dalam bursa? Saya melihat bahwa mereka adalah figur-figur yang kompeten, figur-figur yang mempunyai kapasitas, figur-figur yang mempunyai reputasi, dan mempunyai latar belakang yang berbeda. 2 orang adalah bank sentral yang pengalamannya cukup panjang, dan kemudian mereka posisi jabatannya sebagai asisten Gubernur Bank Indonesia, dan kemudian ada
Pak Tommy Jiwandono, Pak Thomas, biasa kita panggil Pak Tommy, dan sudah lebih dari 2 tahun lebih bersama kami untuk bersama-sama bagaimana mengelola fiskal negara, dan dalam banyak pengambilan keputusan, Pak Tommy menurut saya adalah figur yang sangat humble. Beliau adalah orang yang mempunyai dedikasi yang luar biasa dalam menjalankan tugas. Beliau mempunyai track record yang menurut saya cukup memadai dalam kalaupun mendapatkan penugasan nanti dipilih, seandainya dipilih oleh DPR itu, bahwa itu adalah pilihan dan figur yang menurut saya patut untuk diberikan kepercayaan, dan saya yakin mampu menjalankan tugas-tugas yang menjadi bagian dari di Bank Sentral. Oke, secara visi atau secara pandangan, karena sebagai kalau visi ketua, dan pandangan nanti kita eksplorasi di dalam saat fit and proper test. Saya yakin di saat fit and proper test itu kita bisa menggali figur-figur yang diusulkan itu adalah figur-figur yang seperti apa dalam mengkombinasikan bauran kebijakan di bidang moneter, kemudian implementasi kebijakan itu untuk kepentingan-kepentingan yang mempunyai dampak terhadap makroekonomi Indonesia, sehingga bisa memberikan daya dukung terhadap kinerja perekonomian nasional. Baik. Harapan atau arahan begitu Pak spesifik dari DPR RI untuk Deputi Gubernur Bank Indonesia sendiri seperti apa sih melihat kondisi perekonomian saat ini dan juga tantangan yang dihadapi saat ini? Bank Indonesia selama ini kami melihat bahwa secara kelembagaan adalah bank sentral yang sangat prestisius di kawasan, baik di kawasan Asia Tenggara maupun kawasan Asia Pasifik. Memposisikan sebagai bank sentral yang mempunyai reputasi yang bagus, baik dalam menjalankan tugas maupun fungsi dan perannya menurut amanat dan mandat undang-undang. Bank sentral kita adalah bank sentral yang independen, karena itu diatur di dalam undang-undang, tetapi di dalam independensi itu bank sentral kita juga mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab bagaimana memposisikan bank sentral itu di dalam sebuah sistem perekonomian nasional, di dalam sebuah sistem ketatanegaraan kita. Karena dia berada dalam kewenangan di mana presiden sebagai kepala negara mempunyai fungsi pengatur mereka. Kita mempunyai posisi yang unik dan khusus di dalam ketatanegaraan kita, presiden sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Di dalam fungsi Bapak Presiden sebagai kepala negara, beliau menaungi semua lembaga negara yang ada. Lah, disinilah bank sentral kita itu mempunyai peran bagaimana mewujudkan agenda-agenda konstitusi. Bagaimana peran pertumbuhan ekonomi itu menjaga stabilitas, baik itu stabilitas harga maupun stabilitas nilai tukar, di mana harga dan nilai tukar itu tercermin di dalam inflasi kita, tercermin di dalam berapa nilai tukar rupiah terhadap $1 Amerika. Nah, semua dijalankan dengan sangat bagus, diperankan dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter yang memadai, kadang-kadang ekspansif, kadang-kadang kemudian dalam rangka menjaga pertumbuhan mereka ekspansif, dalam rangka menjaga stabilitas mereka sering melakukan operasi-operasi kebijakan yang silent tetapi dirasakan stabilisasinya, dan pada saat tertentu mereka juga membiarkan mekanisme pasar itu berjalan. Nah, itu diperankan dengan sangat luar biasa oleh bank sentral kita, oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi, sumber daya manusia yang sangat unggul, excellent, dengan latar belakang pendidikan yang luar biasa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan pengalaman kerja yang cukup panjang, karir mereka di bank sentral, itu yang membuat kita cukup bisa memberikan kredit poin yang tinggi kepada bank sentral kita. Jadi kalau kemudian kita ditanya bagaimana bank sentral kita luar biasa dalam menjalankan peran dan
mandat undang-undang. Baik. Tapi tadi Anda meng-highlight posisi berkaitan dengan independensi bank sentral begitu ya, which is sebenarnya kita ketahui bahwa ini adalah memang menjadi sorotan bank sentral dimanapun di belahan dunia begitu, berkaitan dengan independensi dari sebuah bank sentral di suatu negara. Nah, bagaimana mungkin pandangan dari DPR terkait dengan urgensi untuk menjaga persepsi independensi Bank Indonesia ataupun juga bank sentral? Jadi gini, independensi di dalam bank sentral kita itu adalah independensi dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Bagaimana mereka masuk ke pasar, melakukan stabilisasi nilai tukar, bagaimana mereka mengendalikan inflasi, kita tidak pernah melakukan intervensi apapun. Intervensi itu menjadi barang yang haram di sana, menjadi sesuatu yang tidak dibolehkan. Dan itu nilainya kuat untuk kita jaga. Baik. Tetapi dalam menjalankan peran, seperti apa, Pak? Apa? Dalam proses seleksi ini sendiri? Dalam proses seleksi ini pun kita tidak melakukan peran apapun. Kita hanya menerima surat dari Bapak Presiden, di mana surat Bapak Presiden itu datangnya dari Gubernur Bank Indonesia. Oke, baik. Nah, ketika datang surat sejak awal ketika sebagai respon terhadap surat pengunduran diri Bapak Yuda Agung, itu disebutkan ada 3 nama pengganti usulan yang datang dari gubernur. Artinya apa? Bahwa Gubernur Bank Indonesia mengusulkan sejak awal dan tidak ada intervensi dari siapapun. Baik. Tidak ada intervensi dari siapapun, dan 3 nama itu disebutkan. Dan berdasarkan usulan dari Gubernur Bank Indonesia itu, Bapak Presiden karena fungsi ketatanegaraan tadi, sebagai seorang kepala negara, beliau menaungi semua lembaga negara yang ada, maka berkirim surat kepada lembaga negara yang lain, yaitu DPR, dan kami mendapatkan penugasan dari pimpinan DPR dalam rangka tersebut. Sehingga dalam proses ini tidak ada siapapun melakukan intervensi kepada siapapun. Baik, artinya memang independensi ini terjaga begitu ya, baik dalam proses seleksi ini pastinya begitu ya, Pak Misbakun. Baik.